Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dalam kegiatan kuliah kecerdasan buatan. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilakan. Berdoa cukup. Oke, di pertemuan yang kemarin sudah kita bahas mengenai Introduction to Machine Learning, di mana secara garis besar machine learning itu dibagi menjadi 3 algoritmanya, yakni ada algoritma supervised learning, ada algoritma unsupervised learning, dan ada algoritma reinforcement learning. Nah, salah satu algoritma yang cukup populer, baik itu di dalam supervised learning, ini ada yang namanya artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai konsep dasar dari artificial neural network ini. Nah, seperti namanya artificial neural network, berarti kalau kita transliterasi dapat diartikan sebagai jaringan saraf tiruan, di mana tujuan dari artificial neural network ini adalah meniru cara kerja dari sistem syaraf manusia. Nah, kita diberkahi sistem syaraf yang luar biasa hebatnya, di mana dapat mengenali berbagai macam pola. Teman-teman hingga usia saat ini saya yakin sudah mengenal ribuan benda, mungkin jutaan nama-nama benda, kemudian mengenal teman-teman, wajah teman-temannya dari kecil hingga sampai saat ini. Nah, ketika kita sudah pernah mengenali seseorang, meskipun nanti kita lama tidak berjumpa, maka ketika kita bertemu kembali dengan orang tersebut, biasanya kita masih bisa mengenali siapa orang tersebut. Bahkan meskipun bertahun-tahun tentunya ada perubahan-perubahan kecil dari wajah seseorang, tetapi kita masih bisa mengenali ciri-ciri utama orang tersebut. Nah, ini adalah kemampuan yang luar biasa dari sistem syaraf kita, di mana kita juga bisa membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Selain dari wajahnya, kita bisa bedakan dari suaranya, dari gestur tubuhnya. Bahkan kalau sudah sangat familiar, sangat akrab, kita bisa membedakan seseorang bahkan dari irama langkah kakinya. Jadi hanya dengar langkah kaki aja kita bisa nebak, oh itu siapa, seperti itu. Nah, kemampuan-kemampuan yang luar biasa seperti ini yang ingin coba kita adopsi ke dalam sistem komputasi. Nah, sehingga di sini ANN ini merupakan upaya kita untuk memodelkan cara kerja bagaimana sih fungsi dari sistem syaraf manusia ketika melakukan tugas tertentu. Contohnya tadi untuk mengenali pola, mengenali seseorang, mengenali wajah, mengenali suara, dan seterusnya. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan oleh ANN ini tentunya terinspirasi dari cara kerja sel syaraf biologis kita, di mana sel syaraf kita nggak hanya terdiri dari satu sel saja, tetapi dari jutaan sel yang terhubung antara satu yang dengan yang lain, sehingga di sini akan coba diformulasikan ke dalam arsitektur tertentu dari jaringan sel syaraf kita. Konsep ANN ini bermula dari artikelnya Wolfgang McCullough dan Walter Pitts di tahun 43. Jadi sebenarnya sudah cukup lama konsep ANN ini ditemukan, di mana dari konsep ANN ini dicoba untuk
formulasikan model matematis dari sel-sel otak manusia. Nah, kita akan refreshing sejenak mengenai sel syaraf manusia atau bagian-bagian apa saja sih dari sel syaraf manusia. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mempelajarinya di bangku SMP dulu ya ketika belajar biologi. Nah, di sini ada beberapa bagian dari sel syaraf manusia. Ini ada yang namanya dendrit. Nah, dendrit ini adalah bagian yang paling luar dari sistem syaraf kita, di mana fungsinya adalah untuk menerima informasi atau menerima impuls. Jadi kalau kita punya panca indera, kita bisa melihat dari mata, informasi akan disampaikan, diteruskan masuk ke sel syaraf, akan diterima oleh si dendrit. Dari dendrit nanti akan dilanjutkan ke sini, ke dalam badan sel atau shell body. Nah, di dalam shell body itu ada yang namanya nukleus atau inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terjadi pemrosesan dari informasi. Nah, informasi yang sudah diproses nanti akan dilanjutkan, diteruskan oleh si akson. Nah, dari akson nanti akan dilanjutkan, dihubungkan ke sel syaraf yang lain melalui penghubung yang namanya sinapsis. Nah, cara kerja seperti ini akan coba dimodelkan ke dalam jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Nah, kalau di jaringan syaraf biologis ada yang namanya soma sel atau sel body atau badan sel. Nah, maka di ANN kita ada yang namanya neuron. Fungsinya sama, untuk memproses informasi. Kemudian kalau di sel syaraf biologis kita ada yang namanya dendrit yang berfungsi untuk menerima informasi, menerima impuls, maka di ANN kita punya yang namanya input. Nah, input ini biasanya simbolnya adalah X. Bisa X1, X2, sampai dengan XN. Tergantung dari kasusnya nanti. Berapa inputannya. Kemudian kalau di sel saraf biologis ada yang namanya akson, maka di ANN kita ada yang namanya output. Output ini adalah targetnya. Hasil luarannya ini inginnya apa? Kalau misalnya tadi klasifikasi, berarti misalnya kita mau mengklasifikasi cancer, nanti ada cancer stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan seterusnya. Nah, maka output ini adalah jenis-jenis cancernya, dan seterusnya. Kemudian kalau di sel saraf biologis ada penghubung antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain, yakni ada sinapsis atau sinapse, maka di ANN kita ada yang namanya weight atau bobot. Nah, bobot itu simbolnya adalah W. Jadi mulai dari W1, W2, W3 sampai dengan WN. Nah, biasanya untuk sistem arsitektur yang paling sederhana, jumlah W-nya ini sesuai dengan jumlah inputannya. Sehingga kalau kita buat arsitekturnya, gambaran arsitektur dari ANN kurang lebih seperti ini. Kotak yang berwarna-warni di sini adalah inputannya. Nah, nanti masuk ke inputan, kemudian nanti akan terhubung oleh bobot atau W-nya, kemudian akan diproses di dalam badan sel atau di dalam neuron, di mana prosesnya nanti adalah berupa summing function, atau ada yang menyebutnya summation function. Nah, setelah itu nanti dia akan keluar sebagai output. Nah, sebelum keluar sebagai output nanti akan dikendalikan oleh yang namanya fungsi aktivasi atau activation function. Kemudian barulah dia keluar sebagai output. Nah, dendrit ini di dalam proses komputasi nanti berupa vektor, di mana dendrit ini bisa menerima sinyal lebih dari 1000 buah neuron yang lain dari tetangganya, sehingga nanti value-nya pun bisa banyak banget, bisa sampai dengan XN, bisa sampai 1000 data dan seterusnya. Nah, secara matematis masing-masing dendrit ini nanti akan dilakukan operasi perkalian berdasarkan bobotnya. Ini yang akan dilakukan oleh si summation function.
Di dalam cell body atau soma sel, maka akan terjadi yang namanya summation function, di mana nanti sinyal positif dan negatif yang datang kepada soma berasal dari dendrit. Tadi operasinya adalah perkalian antara inputan dengan bobotnya. Kemudian yang terakhir adalah akson. Akson ini akan menerima sinyal dari soma. Nah, ketika mencapai ambang listrik, maka akson akan meneruskan ke akson yang lain. Nah, jadi nanti akan ditentukan oleh si fungsi aktivasi. Mana sih sinyal yang akan diteruskan, mana sinyal yang tidak perlu keluar sebagai outputnya. Sehingga kurang lebih kalau diasumsikan dalam model matematisnya seperti ini, neuron ini merupakan tempat terjadinya pemrosesan informasi, kemudian sinyal akan dikirimkan antara neuron-neuron melalui penghubung antara dendrit dengan akson, kemudian masing-masing elemen memiliki penghubung, dan setiap penghubung bisa ditambah atau dikurangi sinyalnya tergantung fungsi aktivasinya. Nah, pada dasarnya, model ANN itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan ini adalah polanya tadi, pola dari jaringan, bentuk jaringannya, model jaringannya itu seperti apa. Kalau tadi ada input, kemudian ada bobot, ada soma sel, kemudian ada fungsi aktivasi, dan ada outputnya. Nah ini nanti tergantung seberapa kompleks masalah yang ingin ditangani, nanti berkembang berbagai macam arsitektur jaringan dari ANN. Ada yang nanti menggunakan hidden layer, ada yang menggunakan memori bahkan sehingga bisa mengakses beberapa informasi yang sudah lewat seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini digunakan untuk mengupdate nilai-nilai dari bobotnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan berapa sih bobot yang paling ideal dari sebuah arsitektur dari ANN. Pada dasarnya, nilai bobot itu pertama kali ditentukan secara random. Jadi teman-teman di sini bebas mau menentukan nilai bobotnya itu berapa. Nah, biasanya bobot itu di-generate kecil ya nilainya antara 0 sampai 1. Tapi sah saja kalau misalnya mau pakai nilai yang besar pun nggak akan masalah. Karena nanti di proses pembelajaran akan kita update nilai dari si bobot ini. Kemudian yang terakhir adalah fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini cukup penting di dalam ANN ini, karena dia yang akan mengontrol outputnya akan seperti apa. Nah, fungsi aktivasi bisa berupa fungsi linier dan fungsi non-linier. Nanti untuk fungsi linier kita bisa pakai thresholding logic unit atau yang bisa dikenal sebagai fungsi undak biner. Sedangkan kalau untuk fungsi non-linear nanti ada macam-macam, ada fungsi sigmoid, ada fungsi tangen, ada fungsi relu, dan seterusnya. Nah, kenapa kita perlu belajar ANN? Karena ANN memiliki beberapa kelebihan tentunya. Yang pertama adalah kemampuan dari ANN ini mampu belajar secara adaptif atau mampu beradaptasi. Di mana adaptasi ini maksudnya adalah mekanisme proses pembelajarannya berdasarkan data latih atau experience sebelumnya. Sehingga kalau teman-teman mengubah datasetnya, maka kemampuan yang bisa dimiliki oleh si ANN ini bisa berubah juga. Kayak gitu. Semakin banyak data latihnya, maka semakin bagus kemampuan yang dia bisa miliki. Atau semakin beragam, semakin heterogen datasetnya, maka akan berubah juga kemampuan dari si ANN ini. Yang kedua adalah self-organization, di mana merupakan kemampuan dari jaringan syaraf tiruan ini mampu belajar dan membuat organisasi sendiri, dan mampu melakukan representasi dari informasi yang diterima selama proses belajar.
Dan yang ketiga adalah real time operation, di mana ANN ini mampu bekerja secara paralel. Nanti kita bisa set berapa batch per iteration sehingga mengurangi kinerja dari perangkat keras atau hardware yang kita gunakan. Apalagi khususnya ketika memproses data-data yang cukup besar seperti data gambar, data video, dan seterusnya, itu bisa kita set kerjanya secara paralel sehingga bisa lebih hemat hardware. Nah, kita akan coba contohkan konsep dari thresholding unit, di mana pertama kali ditemukan oleh McCullough dan Walter Pitts di tahun 43, yakni untuk menirukan cara kerja otak manusia. Kita akan contohkan studi kasusnya adalah untuk menyelesaikan kasus di operator AND dan operator OR. Nanti kita akan masukkan ke dalam arsitektur dari ANN ini, di mana punya dua buah inputan, kemudian kita punya dua buah bobot, kita masukkan summation function, kemudian masuk ke fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasinya kita akan gunakan threshold logic unit atau TLU, di mana threshold logic unit ini kalau teman-teman baca literatur yang lain mungkin akan kenal dengan nama fungsi undak biner, atau nanti ya dia masuk ke dalam fungsi aktivasi jenis yang linier. Kemudian outputnya akan disimbolkan dengan Y. Kita akan gambarkan dulu arsitektur sederhana dari ANN, di mana ada dua buah inputan, yakni X1, kemudian ada X2, dan sekali lagi sebenarnya bisa sampai Xn ya teman-teman. Kemudian informasi ini akan diproses ke dalam soma cell. Ini di sini nanti ada yang namanya summing function. Kemudian nanti akan dikeluarkan sebagai output. Nah, sebelum keluar sebagai output, nanti akan dikendalikan oleh yang namanya activation function. Nah, sebelum masuk ke summing function, tentunya di sini perlu yang namanya kita setup dulu yang namanya bobot atau W. Di sini ada W1, di sini ada W2. Nah, bobot ini kita tentukan secara random. Biasanya nilainya kecil, antara 0 sampai dengan 1. Tetapi bebas-bebas saja teman-teman mau tentukan nilai berapa. Oke, kita akan coba masukkan untuk kasus operator AND dan OR. Dimana kalau operator AND kita tahu ada dua buah inputan ya biasanya. Di sini ada inputan pertama kita sebut sebagai X1. Kemudian kita butuh inputan yang kedua. Kemudian ada output. Nah, ketika inputannya yang pertama itu adalah bernilai true atau 1, kemudian inputan kedua bernilai false atau 0, maka outputnya akan bernilai false atau 0. Kemudian jika ada inputan pertama bernilai
false, kemudian inputan keduanya bernilai true atau 1, maka outputnya juga bernilai false. Kemudian jika inputannya bernilai true, inputan kedua bernilai true, maka outputnya akan bernilai true. Dan yang terakhir, jika inputannya berupa false, kemudian inputan kedua juga false, maka outputnya pasti false. Nah, agak sedikit berbeda untuk operator OR. Kita buat inputan yang sama. Operator OR juga terdiri dari dua buah inputan, ada X1 kemudian X2. Kita tulis sama ya. 1 0 0 1 1 1 0 0. Nah, untuk outputnya di sini jika ada inputan pertama true, inputan kedua false, maka outputnya adalah apa? True ya. Kemudian jika inputan pertama false, inputan kedua true, maka outputnya adalah true. Jika inputan pertama true, inputan kedua true, outputnya true. Inputan pertama false, inputan kedua false, maka outputnya juga adalah false. Nah, ini adalah dataset kita, maka berikutnya kita masukkan ke dalam, kita akan selesaikan menggunakan algoritma ANN ini, maka akan dimasukkan ke sini teman-teman, ke dalam arsitekturnya. Oke, saya tuliskan dulu formula untuk summing functionnya. Summing function biasa disimbolkan dengan fx. Kemudian dia ini pada dasarnya adalah penjumlahan dari perkalian antara input dengan bobotnya. Jadi di sini adalah sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan n untuk perkalian antara wi dengan xi-nya. Atau bobot yang ke i dikalikan dengan inputannya. Nah, kemudian untuk activation functionnya di dalam kasus ini, tadi kita akan contohkan model fungsi aktivasi yang paling sederhana, yakni fungsi undak biner atau yang disebut sebagai threshold logic unit. Kita pakai ini ya, threshold logic unit. Nah, di mana di dalam fungsi undak biner atau threshold logic unit ini akan menghasilkan dua buah output. Output biasanya kita simbolkan dengan Y. Nah, Y ini akan terdiri dari dua buah output, yakni dia akan bernilai 1 ketika fx-nya ini adalah lebih dari sama dengan theta atau threshold-nya. Dan dia bernilai 0 ketika fx-nya kurang dari theta. Nah, theta ini adalah threshold-nya. Nah, theta ini adalah threshold. Nah, ini nanti yang akan kita tentukan. Kita akan coba masukkan ke sini terlebih dahulu. Jadi di sini dataset kita akan kita train atau kita latih ke dalam model dari ANN kita. Kita akan coba untuk data yang pertama. Jadi data ini kan tadi ada 4 data nih untuk masing-masing dataset, baik itu operator AND ataupun juga operator OR, maka kita akan train ke dalam model ANN-nya. Untuk data yang pertama, kita punya X1 sama dengan 1, kemudian kita punya X2 sama dengan 0, maka kita perlu menentukan nilai bobotnya. Nah, ini sekali lagi bebas ataupun random. Kita akan coba
Misalnya di sini untuk W1-nya saya mau pakai nilai 1, kemudian W2-nya saya juga mau pakai nilai 1, maka kita akan dapatkan nilai summing function-nya, fx-nya, yakni W1 kali X1 ditambah dengan W2 kali X2. Dapat di sini W1-nya adalah 1 kali X1-nya 1 tambah W2-nya adalah 1 dikalikan X2-nya adalah 0. Maka kita dapatkan di sini nilai fx-nya adalah 1 ya. Kemudian yang kedua, dataset yang kedua. Untuk X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1, untuk nilai W-nya pastinya sama karena ini masih dalam satu kali rangkaian training. Maka kita dapatkan di sini W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1. Kita hitung nilai fx-nya. Kita dapatkan di sini fx-nya adalah W1 kali X1 ditambah dengan W2 kali X2. W1-nya 1, X1-nya 0, W2-nya dapat ini nilainya adalah 1, X1-nya 1, berarti di sini nilai fx-nya adalah berapa? 1 ya. Kemudian data yang ketiga. Untuk data yang ketiga yakni kita punya nilainya di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, kemudian W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, maka nilai fx-nya W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Dapat nilai 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kemudian data berikutnya adalah untuk nilai yang keempat, yakni X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1. Kita hitung nilai fx-nya, yakni W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. Dapat di sini 0 kali 1 ditambah 0 kali bobotnya 1 kali 0 ditambah 1 kali 0, dapat nilai 0 ya. Oke. Berikutnya, nah, setelah dapat di sini, maka setelah diproses oleh summing function, maka langkah berikutnya adalah nilai ini akan dikeluarkan sebagai output. Nah, di sini target output kita adalah 0, 1, 1, 0. Sedangkan nilai dari summing function kita adalah 1, 1, 2, 0. Nah, di sini untuk itu kita perlu yang namanya activation function tadi. Fungsinya adalah apa? Untuk mengatur outputnya agar sesuai dengan target kita. Karena tujuan kita adalah tadi mengeluarkan nilai
sesuai dengan outputnya, karena tujuan kita adalah melatih data agar sesuai dengan output yang diharapkan. Maka di sini kita akan pakai formula ini, di mana output akan bernilai 1 ketika fx-nya lebih dari theta, dan output akan bernilai 0 ketika fx-nya kurang dari theta. Maka di sini yang perlu kita lakukan adalah kita perlu men-setting berapa sih nilai threshold-nya atau berapa sih nilai theta-nya, sehingga nilai dari summing function-nya akan menghasilkan output sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke, nah di sini teman-teman bisa trial and error, di mana kita bisa cek ya, apa namanya, untuk data yang pertama kita akan bisa tes. Misalkan teman-teman mau pakai threshold 1. Teman-teman misalnya pakai threshold sama dengan 1. Nah, threshold 1 maka kita masukkan nih di sini outputnya. Output dari summing function ya maksudnya. Nah, di sini fx-nya adalah 1, kemudian threshold-nya 1. Nah, kita masukkan ke sini fungsi aktivasi tadi. Apakah nilai fx-nya ini lebih dari sama dengan theta atau kurang dari theta? Nah, di sini 1 dengan 1 berarti nilai fx ini adalah lebih dari sama dengan theta. Karena lebih dari sama dengan theta, maka outputnya adalah 1. Berarti di sini nilai y-nya adalah 1. Nah, teman-teman perlu compare di sini. Nilai y yang pertama, untuk data yang pertama adalah 1 berdasarkan perhitungan. Sedangkan di sini output dari operator n untuk data yang pertama seharusnya mengeluarkan nilai 0. Nah, berarti di sini ada ketidaksesuaian, nggak boleh nih, nggak cocok. Jadi untuk threshold 1 ini nggak solve untuk data operator R. Berarti teman-teman bisa trial lagi mau pakai threshold yang berapa. Misalnya teman-teman pakai threshold, sekarang pakai threshold 2. Oke, kita pakai threshold 2 untuk data yang pertama nih. Untuk data yang pertama, maka output dari summing function-nya adalah 1. Maka di sini 1 dengan 2. Nah, 1 dengan 2 itu berarti 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 2, kalau tadi outputnya adalah, ketika fx-nya kurang dari theta maka outputnya 0, maka di sini nilai y-nya sama dengan 0. Kita cek di sini output data yang pertama. Output data yang pertama ini nilainya adalah y-nya 0, berarti sesuai ya. Berarti di sini sesuai. Kemudian untuk data yang kedua, data yang kedua nilai fx-nya adalah 1, kemudian tetanya atau threshold-nya adalah 2. Maka 1 kurang dari 2 berarti nilai y-nya adalah sama ya, 0. Cek lagi di outputnya di sini. Di outputnya adalah nilai data yang kedua, outputnya adalah 0. Maka sudah sesuai. Oke, data yang kedua masih sesuai. Kita masuk data yang ketiga.
Data yang ketiga fx-nya sama dengan berapa ini? Data yang ketiga fx-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan 2 itu dengan tetanya 2, maka dia lebih dari sama dengan teta. Maka nilai y-nya adalah, karena dia lebih dari sama dengan teta, maka nilai y-nya adalah 1. Nah, kita cek outputnya di data yang ketiga, dia itu outputnya adalah 1 dengan 1, inputnya, outputnya 1, berarti sesuai. Kemudian yang terakhir adalah untuk data keempat, dimana di sini nilai fx-nya adalah berapa tadi fx-nya? 0 ya. Data keempat ini fx-nya adalah 0. Maka 0 itu kalau kita compare dengan theta 2, yakni kurang dari 2, berarti nilai y-nya adalah 0. Kita cek output yang keempat adalah 0, berarti sudah sesuai. Nah, berarti di sini dengan nilai theta sama dengan 2, maka sudah solve untuk menyelesaikan problem N. Kita tulis kesimpulannya ya. Dengan nilai theta sama dengan 2, maka solve untuk problem N. Nah, sekarang dengan cara yang sama, berapa sih threshold yang diperlukan untuk menghasilkan output dari problem OR? Nah, di sini kalau kita lihat inputan dari problem N dan problem OR ini kan sama ya. 1001 1100, tetapi menghasilkan output yang berbeda. Yang kalau di operator N kita akan menghasilkan output 0010, sedangkan kalau di operator OR kita akan menghasilkan output 1110. Maka di sini yang jadi pertanyaannya adalah kita harus memakai threshold berapa agar menghasilkan output untuk sesuai dengan problem OR. Nah, teman-teman, caranya sama, bisa pakai trial and error tadi, melatih data untuk menentukan thresholdnya. Berapa sih threshold yang diperlukan? Nah, sama seperti tadi, berapa? Coba kira-kira berapa teman-teman bisa latihan ya, berapa thresholdnya yang sesuai untuk problem OR. Berapa kira-kira? Ya, untuk problem OR kita coba untuk apa namanya? Pakai threshold 1 ya. Untuk data yang pertama, outputnya adalah di sini output dari summing functionnya nilainya 1, fx-nya 1, kemudian tetanya 1, berarti 1 lebih dari sama dengan 1, berarti nilai y-nya adalah 1. 1 di sini outputnya butuh 1, berarti solve ya. Kemudian data 2. Data 2 di sini fx-nya adalah 1. Kemudian tetanya tadi kita pakai 1. Maka 1 lebih dari sama dengan 1, berarti outputnya y-nya adalah 1. Nah, di sini kita cek lagi. Output dari operator OR ini adalah yang data yang kedua 1, maka di sini data keduanya juga 1.
data yang kedua 1, berarti sudah sesuai. Sekarang kita pakai data yang ketiga. Nah, untuk data yang ketiga tadi menghasilkan summing function yakni 2. Kita cek fx-nya adalah 2. Kemudian tetanya adalah 1. Berarti 2 lebih dari sama dengan 1, maka nilai y-nya adalah 1. Kemudian data yang keempat, itu nilai fx-nya adalah 0, maka kita masukkan 0 dengan theta 1, berarti 0 kurang dari 1, berarti nilai y-nya adalah 0 ya. Kita cek lagi dengan outputnya. Output ketiga itu nilainya 1, berarti dia outputnya y-nya 1, berarti solve. Kemudian output yang keempat, dia nilainya adalah 0, berarti di sini y-nya 0, berarti dia solve. Oke, selesai. Berarti di sini teman-teman, untuk problem OR kita bisa pakai threshold atau theta sama dengan 1. Selesai. Sedangkan untuk problem N kita bisa pakai theta 2. Nah, di sini jadi di fungsi undak biner atau di threshold logic unit ini adalah proses latihan kita atau proses trainingnya atau proses learningnya, proses pembelajarannya adalah dengan mengubah-ubah nilai thresholdnya sampai mendapatkan output yang sesuai dengan target yang kita harapkan. Nah, sekarang kalau kita petakan, kita mapping ke dalam grafik ya, untuk nilai dari output dari problem N dan problem OR. Kalau kita petakan ke dalam grafik, maka kita akan dapatkan nah, di sini misalkan untuk nilai di sini sumbu X-nya adalah X1, kemudian sumbu Y-nya adalah X2. Nah, di sini nilai 0, di sini ada 1, di sini 1. Nah, untuk X1 dengan nilai 1, X2 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian untuk X1 sama dengan 0, kemudian X2-nya 1, maka outputnya adalah 0. Untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, outputnya adalah 1, maka di sini 1. Kemudian untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, outputnya adalah 0. Nah, maka problem N ini adalah salah satu contoh kasus linier, data linier. Kenapa linier? Karena kita bisa selesaikan dia. Bagaimana sih kalau outputnya seperti ini? Maka kita bisa pisahkan, split data, mana yang datanya 1, mana yang datanya 0. Kita bisa potong menggunakan garis di sini nih, garis lurus atau garis linier di sini. Kita akan dapatkan. Makanya tadi ketika di problem N tadi kita bisa pakai nilai threshold atau theta 2. Nah, threshold tadi pada dasarnya adalah menggeser-geser nilai garis ini, garis potongnya ini. Kalau teman-teman tadi pakai threshold 1, oh ternyata masih nggak sesuai karena bisa ada data yang kepotong dan seterusnya. Kemudian untuk problem OR. Problem OR ini juga masih kategori data yang linear.
Sini X2, di sini X1, 0, 1, 1. Dimana kalau nilai X1-nya 1, X2-nya adalah 0, maka di sini 1. Kemudian X1-nya 0, X2-nya 1, maka dia nilainya 1. Kemudian X1-nya 1, X2-nya 1, dia nilainya 1. Kemudian X1-nya 0, X2-nya 0, outputnya adalah 0. Nah, maka teman-teman tadi untuk problem OR teman-teman bisa pakai operator, bisa pakai garis potong di sini. Tentunya dengan operator tadi ya, karena kurang dari sama dengan theta. Jadi bisa memisahkan antara 0 dan 1-nya. Jadi untuk problem OR bisa solve dengan threshold 1. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk kasus yang linier. Maka bisa selesai dengan pakai tadi fungsi aktivasi, yakni fungsi threshold logic unit. Nah, sekarang kalau problem XOR akan seperti apa hasilnya? Kasus XOR atau fungsi XOR ini akan menghasilkan peta data output yang seperti ini, di mana kalau X1-nya adalah 0, X2-nya 0, maka nilainya 0. Kalau X1-nya adalah 1, X2-nya 0, maka nilainya 1. Sedangkan kalau X1-nya 0, X2-nya 1, dia nilainya 1. Kalau X1-nya 1, X2-nya 0, X1-nya 1, dia bernilai 0. Maka di sini kita nggak bisa nih pakai thresholding. Coba teman-teman potong di sini garisnya, maka ada nilai yang salah. Kemudian kalau dipotong di sini juga ada nilai yang salah. Atau kalau dipotong garis sini, dia juga dapat nilai salah, sehingga di sini kita nggak bisa pakai tadi thresholding logic unit, karena nggak akan solve. Jadi teman-teman pakai threshold berapa aja, nanti nggak akan solve. Kecuali kalau pakai 2 kali proses thresholding, atau di sini pakai potong, kemudian pakai potong lagi, baru dapat tuh. Atau bisa pakai fungsi-fungsi non-linear. Jadi karena bentuknya seperti ini, motongnya harusnya lengkung seperti ini. Atau data yang tengah ini ya, datanya seperti ini. Nah, ini sehingga di sini fungsi aktivasi ini menjadi penting. Untuk kasus-kasus yang non-linear, maka teman-teman bisa pakai beberapa fungsi yang familiar untuk kasus-kasus non-linear. Teman-teman bisa pakai fungsi sigmoid, bisa pakai fungsi Gaussian, bisa pakai fungsi tangen, atau bisa juga pakai fungsi ReLU. Nah, itu beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan untuk output-output yang sifatnya non-linear, dan ini yang lebih sering terpakai karena kalau untuk mendapatkan data yang linear itu sangat sulit sekali. Nah, sehingga di sini pun kalau teman-teman petakan range nilai outputnya ini bisa banyak. Jadi nggak cuma 2 output, tetapi bisa sepanjang garis ini. Sama ya, untuk tangen, Gaussian juga seperti itu. Nah, berikutnya adalah hubungan antara input hidden layer dan output layer. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sebenarnya jaringan sel saraf biologis kita itu terdiri dari beberapa sel saraf. Jadi nggak cuma satu, tetapi ada beberapa. Nah, maka di sini untuk arsitekturnya pun akan berubah.
Jadi yang awalnya sederhana seperti ini ada inputan, ini X1, X2, kemudian ada masuk summing function, ada bobot, kemudian masuk thresholding unit, kemudian keluar sebagai output. Nah, maka di sini kemudian berubah arsitekturnya. Ada input layer, kemudian ada yang namanya hidden layer. Hidden layer ini adalah neuron-neuron tersembunyi yang terhubung sebelum dia nantinya keluar sebagai output layer. Nah, ini pula yang membedakan sebenarnya antara ANN dengan deep learning nanti, konsep deep learning. Di mana di deep learning, machine learning dengan deep learning. Jadi kalau machine learning nanti hanya ada input layer. Sedangkan kalau deep learning nanti ada yang namanya hidden layer. Di hidden layer ini semakin dalam maka semakin banyak layer-layer tersembunyinya. Dan ini berbanding lurus dengan proses komputasinya. Proses komputasinya pun makin berat seperti itu. Tetapi juga akan mendapatkan hasil yang seimbang di mana nanti biasanya akurasinya juga akan makin meningkat ketika hidden layer-nya ini makin banyak seperti itu. Nah, di dalam ANN nanti ada istilah yang namanya perseptron. Jadi kalau sel saraf manusia itu kita kenal sebagai neuron atau neuron. Nah, arsitektur sel saraf buatan itu kita sebut sebagai perseptron. Nah, di dalam perseptron nanti apa namanya? Sebenarnya ada beberapa akson yang bercabang-cabang hingga ada terminal akson. Nah, di dalam perseptron nanti ada nilai parameter tambahan, yakni adanya nilai bias. Nah, nilai bias ini kita tambahkan di summing function-nya. Jadi setelah kita jumlahkan perkalian antara bobot dengan inputan, kita tambahkan dengan nilai bias. Kemudian, nah, perseptron ini model yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dari threshold logic unit tadi, di mana di TLU tadi tidak ada aturan bagaimana proses training. Jadi kalau tadi dibilang di awal bahwa training dalam konsep ANN adalah mengupdate nilai bobot atau nilai W-nya. Tadi teman-teman udah coba mengaplikasikannya bahwa ternyata di dalam thresholding logic unit kita tidak melakukan update bobot. Jadi sekali bobot di generate ya sudah nilainya hanya ditentukan oleh si thresholdnya untuk menentukan outputnya. Nah ini menjadi kelemahan dari threshold logic unit. Jadi sebenarnya belum ada proses learningnya atau training rule-nya belum bagus. Nah, sehingga perseptron ini fungsinya untuk memperbaiki konsep dari threshold logic unit. Konsep perseptron ini dikemukakan di tahun 50 oleh Frank Rosenblatt, di mana dengan menambahkan nilai bias pada summing function-nya. Nah, apa fungsi nilai bias ini? Nilai bias ini menyebabkan model menjadi lebih fleksibel, di mana nanti khususnya untuk input-input yang nilainya 0. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau nilai X-nya 0 dikalikan dengan bobot berapapun, maka nilainya tetap 0. Sehingga kalau ada nilai bias ini agak sedikit menjadi lebih fleksibel, nilainya nggak kosong-kosong. Nah, nilai bias ini nanti juga akan diupdate ketika terjadi proses learning, sehingga nilai biasnya ini bisa berubah-ubah. Dan nilai bias ini di-generate secara random, jadi bebas-bebas saja teman-teman mau nentuin berapa nilai bias, tapi biasanya nilai bias ini juga kecil, antara 0 sampai 1, itu yang biasa dipakai.
Tetapi kalau mau pakai nilai yang lain juga bebas-bebas saja, sah-sah aja. Oke, kemudian untuk kasus lain nih, di mana di sini ada kasus penerimaan siswa berdasarkan nilai tes dan grade-nya. Di sini sudah dipetakan nilai outputnya dari data-data yang ada nih, ada data siswa yang diterima dan ada siswa yang tidak diterima. Nah ini bisa yang diterima diwakili oleh yang titik-titik yang warnanya biru, sedangkan yang tidak diterima ini yang diwakili oleh warna merah. Sehingga di sini dari output ini kita bisa selesaikan menggunakan model regresi atau garis regresi. Di mana di regresi ini bisa kita prediksi nanti apakah seseorang ini bisa diterima atau tidak. Nah, garis regresinya, ya ini di garis lurus ini diwakili oleh persamaan, yakni 2x1 plus x2 min 18 sama dengan 0. Di mana nilai x1-nya ini adalah nilai tesnya dan x2-nya adalah grade-nya. Sehingga kalau ada nilai seseorang di mana tesnya adalah 7 dan grade-nya 6, apakah siswa ini akan diterima atau tidak? Nah, kalau kita selesaikan dengan sudut pandang ANN, maka kita bisa buat nilai fungsi aktivasinya, yakni nilai prediksinya, di mana dia akan bernilai 1 ketika fungsi summing functionnya, yakni 2x1 plus x2 min 18 lebih dari sama dengan 0, dan dia bernilai 0 ketika 2x1 plus x2 min 18 kurang dari 0. Atau kalau kita buat perseptronnya kurang lebih seperti ini nilai inputannya ada 2, yakni nilai tes dan grade, di mana tadi si anak yang siswa tadi nilai tesnya adalah 7, grade-nya 6, kemudian bobotnya W1-nya dan W2-nya, yakni kita pakai W1-nya 2, W2-nya adalah 1, kemudian kita masukkan summing function-nya, kemudian kita cek apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Sehingga nanti kita bisa tahu apakah si siswa ini diterima atau ditolak. Atau contoh sederhana lain, di mana ini kasus tebak-tebakan aja ya. Ada seorang pria yang rutin makan siang di sebuah kafe. Makanan yang dipesan adalah ikan bakar, nasi putih, dan segelas teh manis. Nah, setelah selesai makan, maka dia selalu membayar, yakni di kasir sebesar 85.000 tanpa tahu rincian harganya. Nah, setelah beberapa hari memesan makanan yang sama, pria tersebut mulai menebak-nebak berapa sih harga makanan masing-masingnya. Nah, coba selesaikan masalah ini menggunakan tadi konsep artificial neural network. Kira-kira seperti apa? Nah, di sini kira-kira inputannya apa teman-teman semuanya? Ya, inputannya adalah kita bisa pakai 3 inputan ya. Ini ada X ikan, X nasi, dan X teh. Kemudian untuk bobotnya ini bisa kita analogikan dengan porsinya atau jumlah yang dipesan, yakni W ikan, W nasi, dan W teh. Sedangkan total harganya adalah summing function-nya tadi. Di mana summing function tadi adalah perkalian antara bobot dengan inputannya. Misalnya kita tentukan nih cara tebakan yang pertama, misalnya kita pakai bobotnya yakni 253. Atau kita bisa nebak juga misalnya X-nya kita beri data yang sama yakni 5.000 data. Nah, maka kita dapat nih nilai prediksinya atau F-aksennya yakni dapat ketemu 50.000. Nah, tadi di harga awal yakni ada harganya itu 85.000. Nah, ketika dapat 85.000, maka selisihnya adalah sekitar 35.000. Nah, selisih antara prediksi dengan data yang sesungguhnya yakni 85.000 ini adalah kita sebut sebagai residual error.
Artinya masih ada galat yang tinggi, masih ada selisih yang tinggi antara tebakan kita dengan nilai yang sesungguhnya, sehingga akurasinya masih jauh. Maka di sini perlu yang namanya proses learning, atau si bobot tadi perlu diupdate nih. Berarti ada yang salah dengan nilai bobotnya, kita perlu update. Nah, proses learning ini pada hakikatnya adalah ngupdate nilai bobot sehingga dapat nilai akhir yang menghasilkan nilai residu atau selisih antara tebakan kita dengan nilai yang sesungguhnya yang paling kecil, atau dengan kata lain akurasinya itu paling tinggi atau outputnya mendekati output targetnya, seperti itu. Jadi tujuan proses learning adalah seperti itu. Jadi hanya mengecilkan nilai tebakan prediksi dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di awal, fungsi dari klasifikasi ataupun regresi adalah untuk memprediksi sesuatu. Nah, di sini ada aturan dari proses learning. Nah, proses learning sebenarnya ada dua tahap, yakni yang namanya proses training dan ada yang namanya proses evaluasi. Proses training adalah melatih data berdasarkan dataset tadi. Contoh kasus operator on dan operator R tadi, dataset kita ada 4 data. Jadi ketika inputan 1 dengan 0, 0 dengan 1 dan seterusnya itu adalah contoh datasetnya. Nah itu kita latih, kita masukkan ke arsitekturnya, kita masukin ke parameter-parameternya. Nah setelah itu tahapan berikutnya sebenarnya adalah kita evaluasi. Benar nggak dapat sesuai dengan targetnya atau sesuai outputnya. Kalau tadi sebenarnya yang kita lakukan adalah trial and error terhadap nilai dari thresholdnya. Kita kan nyoba-nyoba threshold ya. Yang pertama kita coba threshold 1, oh ternyata nggak solve. Kita evaluasi, ganti lagi thresholdnya, kita naikin. Thresholdnya jadi 2. Dapat tuh solve untuk operator N. Nah itu adalah proses training atau melatih data sehingga mendapatkan hasil prediksi yang sesuai dengan outputnya. Nah, ada kalanya kita perlu tambahan yang namanya proses testing. Nah, testing ini sebenarnya tidak wajib, tetapi di penelitian-penelitian pasti pakai proses testing. Sehingga kalau teman-teman punya dataset, itu sebenarnya datasetnya perlu di-split jadi 2. Ini sebagian digunakan untuk data training dan sebagian lagi digunakan untuk data testing. Nah, di dalam proses training sebenarnya ada yang namanya epoch. Nah, epoch ini adalah jumlah iterasi yang kita lakukan selama proses training. Jadi 1 kali iterasi itu 1 kali melatih dataset. Kalau tadi proses N berarti ada 4 data. Nah, sekali nyoba 4 data itu namanya 1 kali iterasi. Kalau kita ganti thresholdnya dengan nilai yang lain berarti ya di situ kita 2 kali iterasi dan seterusnya. Tadi kita sebenarnya nyoba 2 kali iterasi karena di iterasi yang pertama kita coba threshold dengan 1. Di iterasi yang kedua kita naikin jadi 2 thresholdnya dan seterusnya. Nah, kemudian kita evaluasi. Nah, yang kedua ada parameter yang namanya learning rate atau laju pembelajaran atau biasa disimbolkan dengan alfa. Nah, alfa ini digunakan untuk ngupdate bobot, biasanya dikalikan. Jadi untuk proses update bobotnya adalah tergantung dari laju pembelajarannya. Nah, ini juga bebas berapa learning rate yang mau teman-teman pakai. Makin kecil berarti lajunya ini makin rendah, jadi gesernya itu dikit-dikit. Karena nanti akan dikalikan antara learning rate dengan si bobot tadi. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau learning rate-nya makin kecil, nanti geser datanya itu nilai akurasinya juga makin kecil. Tetapi kita bisa dapat sesuatu yang optimal karena dia kecil-kecil jarak pindahnya kayak gitu. Nah, sehingga proses training nanti dipengaruhi oleh beberapa parameter tadi, seperti ada epoch-nya,
learning rate-nya, dan parameter-parameter yang tadi sudah kita tetapkan seperti bobotnya. Sehingga tujuan dari proses learning adalah mendapatkan nilai bobot dan bias yang paling optimal, yang menghasilkan output sesuai dengan harapannya. Nah, tadi proses learning tadi kita sudah jelaskan bahwa nilai W ini bisa random, biasanya dengan nilai yang kecil antara 0 sampai 1. Kemudian nilai W akan berubah-ubah sesuai dengan proses training. Nah, nanti ada yang namanya setiap kali teman-teman naikin nilai Approach-nya, biasanya nilai akurasinya itu makin meningkat. Tetapi jangan lupa bahwa proses komputasinya pun akan semakin berat. Dan ini yang perlu dipertimbangkan dari proses learning-nya. Karena akan beban dari proses komputasinya ada di situ. Kemudian berikutnya adalah selain nilai W yang berubah adalah nilai biasnya juga berubah. Oke, ini referensi dari materi kita pada pagi hari ini. Nanti teman-teman bisa perdalam lagi. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, boleh tulis komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.